Selamat hari Minggu, Shalom GSJS. Belum semuanya, sekali lagi Shalom GSJS. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Boleh lebih keras, kasih tahu kiri saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Siapa di sini percaya kita pulang dengan kemenangan dari Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara semuanya. Dan saya juga menyapa setiap jemaat yang ada di rumah melalui live streaming dimanapun saudara berada. Terima kasih sudah tune in. Dan kalau tidak keberatan boleh tulis di live chat dari kota mana saudara beribadah, dari negara mana. Kami mau menyambut saudara semuanya. Puji Tuhan. Saudara hari ini siap menerima firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Efesus pasalnya ke-6 ayat 12. Saya mau melanjutkan yang saya sudah mulai minggu lalu. Dan kita kembali membaca ayat 12 dari Efesus pasalnya ke-6. Dan saya percaya ayat ini akan memberkati, menolong kita semuanya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena, belum semuanya. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan melawan apa saudara? Roh-roh jahat di udara. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya beri judul Menang dalam Peperangan Hidup. Ulangin sama-sama dengan saya, menang dalam peperangan hidup. Saya yakin dan percaya orang Kristen adalah orang-orang yang direncanakan Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Saya tidak percaya orang Kristen hidupnya gagal. Saya tidak percaya orang Kristen hidupnya kalah. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan yang dahsyat, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bahkan melihat banyak kemenangan di dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan, jangan nanggung buat Tuhan. Kita semuanya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah, saya sudah sampaikan minggu lalu, kalau saudara belum mendengar, saudara boleh nanti pulang dengar di YouTube. Saya sudah upload itu. Bahwa minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa ada dua hal yang saya pelajari dari ayat yang baru kita baca. Yaitu yang pertama kita belajar dari ayat Efesus 6 ayat 12. Bahwa hidup ini adalah peperangan. Ulangin sama-sama, hidup ini adalah apa? Peperangan. Dikatakan perjuangan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, setiap kita yang masih hidup hari ini, saudara dan saya yang masih bernafas, kita semuanya dalam hidup ini pasti menghadapi masalah. Ya, ada orang yang datang sama saya berkata, Pak Pendeta saya ngalamin persoalan. Pak Pendeta saya ngalamin tantangan. Masalah satu belum selesai. Masalah berikutnya udah datang lagi. Itu hal normal. Kenapa? Karena hidup ini adalah peperangan. Dan yang kedua yang saya pelajari adalah dalam peperangan hidup ini, musuh kita bukan manusia. Ulangin sama-sama dengan saya. Musuh kita bukan apa? Manusia. Dikatakan firman Tuhan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena itu kalau hari ini saudara suka melawan manusia, saudara suka bermusuhan dengan manusia, maka saudara salah target. Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan bahwa manusia bukan musuh kita. Saya perlu ingatkan pada bapak-bapak di ruangan ini, Pak, istri bukan musuh. Gak ada yang amin. Kenapa musuhan semua masihan saudara? Sekali lagi, Pak, istri bukan musuh. Bu, dukung saya dong Bu. Saya lagi dukung ibu loh hari ini ya kan. Sekali lagi, Pak, istri bukan musuh. Istri adalah partner kita sayang, kita berkati, kita ajak jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ibu-ibu udah mulai bersuara semua ini saudara. Bu, mertua bukan musuh. Oh, gak ada yang amin ya kan. Nah kalau ini Pak, baru diangkat dijatuhin Pak saya Pak. Halo. Kadang-kadang kita suka musuhan dengan mertua, musuhan dengan ipar, musuhan dengan saudara. Kita musuhan dengan teman kita. Dengar Pak, musuh kita bukan manusia, itu salah target. Tapi firman Tuhan berkata perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Boleh bantu jawab saya, siapa musuh kita? Saudara ngomong setannya kok lemes banget, makanya setan gak pergi-pergi saudara ya kan. Orang Jakarta itu ngomongnya setan, orang Surabaya beda ngomongnya iblis. Siapa musuh kita? Senggol kanan kiri, iblis. Nah itulah orang Surabaya ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara kita harus tahu bahwa musuh kita adalah iblis. Dan iblis tidak pernah berhenti di dalam menyerang saudara dan saya. Karena itu kita harus tahu strateginya iblis. Supaya kita melawan iblis kita gak kalah. Nah saya udah mulai minggu lalu saya menjelaskan bahwa
Kita belajar dari seorang raja yang bernama Yosafat. Yosafat menghadapi 3 musuh besar yang saya gambarkan adalah 3 musuh besar orang Kristen pada akhir zaman. Yaitu yang pertama, dia melawan Bani Amon. Nah, Bani Amon memiliki sebuah ciri khas. Dia suka mengambil anak-anak orang Israel dipersembahkan ke dewa mereka yang namanya Molok. Nah, saudara, Bani Amon hari-hari ini dipakai sama iblis. Apa yang iblis lakukan untuk menyerang kita? Dia mengejar, dia menghancurkan keluarga-keluarga. Tahukah saudara, hari ini iblis punya strategi. Kalau dia gak bisa serang bisnis saudara, dia gak bisa serang kesehatan saudara, yang dia serang adalah keluargamu. Karena itu tidak heran banyak orang bisnis yang gak ada masalah, kesehatan yang gak ada masalah. Semua hal dalam hidupnya tidak ada masalah, tapi tiba-tiba anaknya hamil di luar nikah. Tidak heran ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, pelayanannya gak ada masalah. Dia rajin ke gereja, bisnisnya gak ada persoalan, tapi suaminya selingkuh. Gak ada apa-apa, gak ada persoalan, gak ada tantangan. Tiba-tiba orang tuanya bisa kena sakit kanker. Inilah ulah dari Bani Amon, menyerang keluarga. Yang kedua, yaitu Bani Moab. Saya udah jelaskan minggu lalu, Bani Moab punya satu ciri khas. Mereka suka menarik orang Israel untuk menyembah dewa mereka. Membuat orang Israel putus hubungan dengan Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak roh dari Bani Moab. Banyak membawa saudara dan saya menjauh dari Tuhan. Membawa kita putus hubungan dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang Edom. Orang Edom adalah keturunan Esau yang menyimpan sakit hati terhadap Yakub. Karena dia merasa tertipu. Saudara, kalau iblis gak bisa serang keluarga saudara. Kalau iblis tidak bisa menyerang pelayanan saudara, saudara tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara tetap ke gereja. Dia juga gak masalah. Kenapa? Dia bisa pakai roh Edom. Dia berkata gak ada masalah kamu ke gereja. Gak ada masalah kamu pelayanan. Gak ada masalah kamu ikut doa pagi. Yang penting tetap sakit hati. Gak ada masalah kamu duduk di bangku gereja, kamu dengerin firman. Yang penting kamu masih kepahitan sama mertuamu. Gak ada masalah kamu ikuti semua aktivitas gereja. Yang penting kepahitan sama orang tua tetap berjalan. Saudara, 3 musuh ini hari-hari ini marak di mana-mana. Menyerang orang-orang Kristen dan banyak orang Kristen kalah dengan 3 musuh ini yang dipakai oleh iblis. Tapi doa saya buat jemaat GSJS, kita tidak kalah sama iblis. Sebab kita punya Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan Yosafat mengalami kemenangan itu. Dia punya beberapa strategi yang kita pelajari. Minggu lalu kita sudah belajar strateginya yang pertama adalah firman Tuhan. Dia membawa firman ini kepada orang-orang di seluruh Yehuda dan mengajarkannya. Dan apa yang terjadi? Pada saat orang-orang Israel, orang-orang Yehuda membaca firman Tuhan, merenungkan. Maka di situ mereka lihat kemenangan besar di dalam kehidupannya. Karena itu hari ini kalau saudara mau jadi orang yang berhasil, saudara mau jadi orang yang mengalami kemenangan dalam kehidupan saudara, saudara dan saya harus cinta firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, cinta firman Tuhan. Nah, itu khotbah saya minggu lalu. Saya gak akan perpanjang, saya hanya mengulang sedikit. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita. Kita buka di 2 Tawarik 18 ayat 1-3. Hari ini kita akan melanjutkan kisahnya Yosafat. Ya, setelah dia membawa firman Tuhan ke Yehuda, dia menjadi berhasil. Nah, kita lihat sama-sama kelanjutannya. Baca ayat 1, 2, 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya. Dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Ayat 3 sama-sama. Berkatalah Ahab raja Israel apa kepada Yosafat raja Yehuda. Maukah kau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya apa saudara? Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Nah, ini adalah lanjutannya. Kita kembali ke ayat 1. Saya akan mulai khotbah saya dari sini. Dikatakan ayat 1. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat. Di sini kita melihat ada sebuah peningkatan dalam kehidupan Yosafat. Dari sejak dia menggantikan papanya, namanya Asa, menjadi raja. Tuhan mengkokohkan kerajaannya. Sehingga yang sebelumnya biasa-biasa dia menjadi kaya. Yang sebelumnya biasa-biasa tiba-tiba dia menjadi sangat terhormat. Alias dia hidupnya berhasil.
Dan saya percaya, sebenarnya kita sudah belajar minggu lalu, dia taat dengan firman, dia hidup sesuai firman. Begitu juga dalam hidup kita. Orang kalau cinta firman, taat sama firman, hidupnya pasti dibuat Tuhan berhasil. Saya berdoa di sini semua mau berhasil. Dan saudara akan mendapatkan keberhasilan itu. Asal saudara mengikuti firman ini. Itu adalah janji Tuhan. Nah tetapi hari ini saya nggak akan membahas 3 cara kita berhasil. No. Saya nggak akan membahas rahasia keberhasilan Yosafat. Tapi hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara bahayanya keberhasilan dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Karena dari tadi saya di atas mimbar ini saya lihat dari kanan sampai kiri. Saya dari tadi lihat dari depan sampai belakang. Saya lihat di ruangan ini semuanya orang berhasil kok. Ya kan saya lihat di sini penghasilannya 1 bulan minimal 5M semua. Mulai keras suaranya saudara ya. Gak pernah bosen saudara dengan itu. Nah saudara semua orang berhasil di sini. Dan hari ini saya mau share kepada saudara bahayanya keberhasilan itu. Kenapa? Karena keberhasilan merupakan sebuah berkat buat banyak orang. Tentunya kalau kita berhasil itu adalah berkat buat kita. Kita hidupnya lebih nyaman, hidup kita lebih enjoy. Kenapa? Karena kita berhasil dalam usaha kita dan keluarga kita. Tetapi saya perlu ingatkan di satu sisi keberhasilan adalah berkat tetapi sekaligus keberhasilan juga bisa menjadi sebuah musibah dalam kehidupan seseorang. Saya ulangin sekali lagi. Keberhasilan bisa jadi berkat tetapi sekaligus bisa jadi apa Bapak Ibu Saudara? Musibah. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan keberhasilan maka kita bisa salah jalan. Kita bisa berubah ke arah yang lebih buruk. Saya beri contoh. Ada banyak suami istri waktu susah, waktu belum punya pekerjaan yang stabil, waktu belum berhasil, hubungan suami istri baik-baik saja. Waktu masih susah suami dan istri setiap hari kita bikin romantis. Jadi makin romantis setiap hari. Suami dengan istri, suami sama istrinya sangat lembut sekali. Tapi coba saudara lihat banyak rumah tangga di luar sana. Waktu susah, suami romantis sama istri. Tapi begitu udah berhasil, banyak suami-suami romantis sama istri orang. Pak jangan pura-pura gak dengar Pak. Halo, udah mulai nyeleweng. Udah mulai cari wanita lain. Waktu susah, suami marah dengan istri cuma bisa berdiam dan menangis. Tapi begitu ada wanita-wanita istri yang mulai berhasil, mulai menghasilkan penghasilan, mulai berhasil, lebih banyak penghasilannya daripada suami. Jangankan suami marah, suami baru rencana mau marah, istri udah mendelek. Mau ngamuk. Ayo coba ngamuk, mana? Ayo ngamuk. Jadi menakutkan. Kenapa? Karena dia merasa, saya berhasil kok. Saya bisa ngasilin uang kok, aku gak butuh kamu. Hello. Keberhasilan bisa jadi berkat, bisa juga jadi malah petaka. Dulu waktu belum punya apa-apa, sopan kemana-mana. Datang ke semua orang sopan, senyum, rendah hati. Begitu udah pabriknya mulai jalan, mobilnya udah makin bagus, mulai pakai jam tangan bagus. Kemana-mana kepalanya ngangkat ke atas. Kalau ngomong sama orang, kamu gak tahu aku siapa? Dia sendiri lupa gimana orang lain. Halo, saya lihat begitu banyak orang berubah. Dulu orangnya baik tuh. Tapi begitu punya duit dikit, aduh sombongnya setengah mati. Halo. Kalau kita gak hati-hati dengan keberhasilan bisa menjadi penghancur dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saya mau tunjukkan sama saudara. Yosafat memang berhasil, dia kaya, terhormat. Tetapi itu hampir menjadi penghancur dalam kehidupannya. Itu hampir jadi musibah besar dalam hidupnya. Nah kita mau belajar sama-sama hari ini. Ada 3 kesalahan Yosafat dalam keberhasilannya. Yang pertama, kita baca ayat 1. Kita renungkan ya. Dari 3 kesalahan ini, apakah kita guilty, apakah kita bersalah dalam melakukannya. Ayat 1, tampilin. 2 Tawarik 18 ayat 1. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika, belum semuanya, ketika apa? Yosafat kaya dan sangat terhormat. Ia menjadi besannya siapa? Jadi besannya Ahab. Siapa ini Ahab? Nah, sedikit pelajaran sejarah supaya saudara tahu. Israel dari dulu satu bangsa selalu bersatu, 12 suku. Lalu mereka minta raja sama Tuhan. Tuhan kasih mereka raja pertama namanya Saul. Saul digantikan oleh Daud. Lalu dalam kerajaannya Daud, dalam masa pemerintahannya terjadi perang saudara.
Sehingga bangsa ini yang dulunya satu kerajaan pecah. Terpecah jadi dua. 11 dan 1 sukunya. Satu disebut 11 suku disebut kerajaan Israel. Ada satu suku yang mendirikan kerajaan sendiri. Namanya kerajaan Yehuda. Ulangin sama-sama, yang pertama ada kerajaan apa? Satunya apa namanya? Yehuda. Nah, di situ ya. Jadi ada dua. Dan karena pecah ini, Israel selalu punya dua raja. Satu rajanya Israel, satu rajanya Yehuda. Terus turun-temurun pasti seperti itu. Nah, kebetulan Yosafat yang kita sedang bahas ini adalah rajanya Yehuda. Bukan Israel. Israel punya raja sendiri. Nah, yang jadi besannya Yosafat. Namanya siapa di sini? Ahab. Nah, Ahab ini siapa? Mungkin familiar ya. Ahab ini adalah seorang raja yang terkenal. Kita pasti sering mendengar karena kita tahu kisahnya. Ahab menikah dengan seorang wanita. Siapa istrinya Ahab? Tolong jangan bilang Bu Ahab. Isabel. Pernah dengar nama itu? Isabel. Oh ya, kok rasanya pernah dengar. Dalam kisahnya Elia. Elia mengalahkan Nabi Baal. Apa yang terjadi? Isabel kirim pesan. Aku akan membunuh kamu. Kamu akan pasti mati. Elia mendengar itu. Dia depresi. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati. Nah, itulah Isabel. Nah, Isabel membawa Ahab menjadi raja yang berhasil, tetapi menjadikan dia sekaligus raja yang jahat. Kenapa? Nanti saudara baca 2 Raja-Raja 21. Ahab disebut Tuhan raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Kenapa? Karena Ahab yang pertama kali membawa orang Israel menyembah menyembah dewa namanya Baal. Kita sering dengar kata itu Baal. Yang pertama yang memperkenalkan Israel kepada Baal tidak lain adalah Raja Israel, namanya siapa saudara? Ahab. Jadi Ahab ini jahat, Ahab ini keji. Evil in God's eyes. Tetapi tidak dapat dipungkiri, Ahab punya kerajaan yang tertata dengan baik. Dia punya tentara yang sangat besar. Dia mendirikan, mengkokohkan kerajaannya dengan baik. Dan dalam peperangan dia banyak menangnya. Nah saudara, akhirnya Yosafat yang baru selesai mengkokohkan iman atas Yehuda. Tiba-tiba dia membuat sebuah keputusan yang menurut saya kurang bijak. Dia buat sebuah kesalahan. Dia memilih untuk menyerahkan anaknya untuk menikah dengan anaknya Ahab. Akhirnya mereka menjadi besanan. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Karena dia lihat Ahab punya kekuatan lebih besar daripada dia. Dan dia berpikir bahwa Ahab bisa melindungi dia. Iya dong, 11 suku lawan 1 suku. Kalau mereka tidak berteman atau tidak jadi besanan, ada kemungkinan Ahab bisa mengalahkan Yosafat. Tapi kalau mereka jadi besan, apa yang terjadi? Tidak mungkin saling menyerang. Apa yang terjadi? Kekuatannya makin kokoh. Dan Yosafat merasa, oh kalau aku jadi besannya Ahab, pasti aku ini aman. Kenapa? Dia orang hebat, dia orang kuat, dia orang kaya. Ya udah aku besanan sama dia. This is his first mistake. Kesalahannya yang pertama. Catat baik-baik. Kesalahannya adalah dia mulai menaruh imannya kepada manusia. Ulangin sama-sama dengan saya. Menaruh imannya kepada siapa? Dia berpikir, oke, aku berhasil, aku kaya, aku terhormat. Sekarang aku mau mempertahankannya. Caranya gimana? Dia lihat Ahab, dia bilang, oh ini dia. Kalau aku bisa berhasil bersekutu dengan Ahab, pasti dia bisa lindungi aku, pasti dia bisa tolong aku kalau ada apa-apa. Posisi aku aman. Kadang-kadang dalam hidup kita juga gitu ya Bapak Ibu. Pada saat kita udah mulai berhasil, kita mulai kenal orang yang sama-sama kaya. Kita kenal dengan teman-teman yang hebat, yang powerful, yang punya pengaruh besar. Kita mulai kenal dengan pejabat, kita mulai kenal dengan menteri, kita udah mulai kenal dengan orang-orang yang bisa menolong kita saat kita sedang susah. Apa yang terjadi? Seringkali tanpa kita sadari, kita menaruh iman dan pengharapan kita bukan lagi sama Tuhan, tapi kepada orang-orang itu. Ada banyak orang yang saya temui Bapak Ibu. Dulunya waktu mereka susah, dikit-dikit semuanya berharapnya sama Tuhan. Dikit-dikit apapun doa dan cari Tuhan. Tapi saya melihat orang yang sama di saat hidupnya mulai diangkat sama Tuhan.
Dia mulai berharapnya sama manusia. Karena itu gak heran kalau saya ngobrol dengan beberapa orang. Para pembisnis, para pengusaha. Sukanya cerita sama saya kenalannya dia. Oh Pak, ini saya kenal Pak. Oh iya Pak, kalau ini teman saya, sahabat saya. Dia mulai menceritakan tentang orang-orang berpengaruh yang dia kenal. Karena dalam pikirannya, kalau aku punya teman di tempat yang tinggi, kalau aku kenal orang-orang kaya, kalau aku punya teman-teman circle orang-orang yang sama-sama powerful, aku pasti aman. Tapi bolehkah hari ini saya mengingatkan setiap saudara? Siapapun manusia yang engkau taruh harapanmu, ingat mereka tetap manusia yang terbatas. Boleh katakan amin? Kita harus ingat. Orang yang saudara banggakan, mereka tetap manusia. Saya mau ingatkan dan boleh ya, saya sebagai gembala memberi nasihat kepada saudara. Dalam hidup ini boleh gak? Kita gak usah berharap sama manusia. Boleh gak dalam hidup ini gak usah kita beriman sama kekuatan orang kaya. Boleh gak kita tidak taruh pengharapan kita kepada orang-orang yang powerful, orang-orang yang pernah janji tolong kita. Kenapa? Karena manusia itu sering mengecewakan. Tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Boleh katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Jangan pernah berharap sama manusia, kasih tahu kanan kiri, jangan berharap sama manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih muda. Saya mau ingatkan bahwa manusia itu adalah pribadi yang paling banyak diharapkan. Tapi yang paling sering mengecewakan kita. Saya ulangin lagi. Manusia itu paling banyak diharapkan. Tapi paling sering apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya boleh tanya dengan saudara dan saudara jawab. Siapa di sini pernah dikecewakan sama manusia? Semua pasti angkat tangan. Pasti, termasuk saya. Karena itu boleh gak Bapak Ibu hari ini? Jangan kita buat kesalahan sama kayak Yosafat. Wah aku besan sama Ahab, aku pasti aman. Non. Jangan taruh rasa aman saudara kepada kekuatan manusia. Jangan taruh rasa aman saudara di dalam uang dan kekayaan dan jabatan saudara. Tapi taruh rasa aman saudara hanya di dalam tangan Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kita. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Harapnya sama Tuhan aja. Saya bisa dengan passionate cerita ini dengan saudara. Karena saya mengalaminya dari pengalaman pribadi. Tentang dikecewakan sama manusia. Saya pendeta yang jujur ya, saya apa adanya sama jemaat. Jadi saya kalau cerita itu cerita, ya apapun yang saya alami saya ceritakan sama jemaat. Saya dulu membuat kesalahan kayak Yosafat. Saya dulu banyak berharap kepada manusia, jujur. Saya pendeta, saya gembala yang berharap sama manusia dulu. Banyak jemaat baru di sini karena itu mungkin tidak tahu cerita dari gereja ini. Saudara tahun 2020, gereja kita gak langsung besar ya. Gereja kita gak langsung banyak jemaatnya. Dulu kita mulai tahun 2020. Panggung kita gak di sini. Dulu panggung kita itu di sebelah situ. Semua jemaat duduknya ke arah situ ya, saudara ingat ya. Dan pada saat itu tahun 2020 saya cerita kepada jemaat Tuhan ya. Banyak yang sudah dengar. Bahwa pada saat kita bangun tempat ini, semua yang ada di ruangan itu, di ruangan ini semua saya yang beli pada saat itu. Kenapa? Karena kita baru mulai dan karena saya yang beli semuanya, saya harus jual semua harta saya untuk menabur di tempat ini. Jadi kursi yang saudara dudukin sekarang ini, karpet yang saudara berdiri di atasnya ini saya yang beli semuanya. Karena itu kalau saudara beli cincau station terus saudara tumpahin, sakit hati saya saudara. Karena ini saya yang beli. Nah jadi kenapa kok sampai saya harus yang beli? Dan kenapa saya harus jual harta saya? Saya jual semua loh saudara, saya jual semua yang saya punya kecuali diri saya. Ya masa pendeta jual diri untuk pembangunan gereja saudara? Ya kan? Nah saya jual semua. Kenapa saya harus jual? Ada yang tanya sama saya gini, Pastor kok gak bijak sih? Ngapain jual semuanya? Ngapain semuanya dijual gak ada sisanya? Saya bilang gini, karena saya bagikan sama saudara hari ini, saya miskalkulasi. Saya waktu bangun tempat ini, saya milih semua yang terbaik, kursi yang baik, karpet yang baik, semua sound system yang baik. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan waktu saya beli, ada orang-orang yang membantu saya untuk ikut bayarin. Alias ada donatur. Pada saat itu saya dengan yakin, karena saya kenal dengan orang-orang yang kaya. Dan saya tahu mereka pasti bisa tolong saya. Itu saya dulu waktu itu. Apa yang terjadi waktu kita bangun saya masih ingat. Waktu belum ibadah.
Saya menghubungi para orang-orang kaya ini. Saya telepon satu-satu sambil kode keras. You know kode keras? Saya telepon, tanya, Pak, beli kursi di mana ya? Padahal yang saya tanya, jual kursi. You know what I mean? Beli kursi di mana? Saya telepon yang jual karpet, saya tanya, beli karpet di mana ya Bu? Saya lakukan ini. Saya kode keras ke beberapa pengusaha. Itu saya dulu. Saya ngaku ya. Saya bilang gitu. Saya telepon terus, Pak kita ini mau bangun ini, kita mau gini. Mereka semuanya selalu ngomongnya gini. Wah sip, Tuhan pasti menyediakan. Dalam hati, Isa lewat sampean. Itu dalam hati saya, jujur ya, saya ngomong apa adanya gitu. Wah. Tapi sampai detik terakhir, waktu kita mau dikirim barangnya, gak ada satupun yang kasih. Gimana gak amsyong? Karena itu, karena saya udah terlanjur pesan gak ada duitnya, apa yang saya lakukan? Ya udah, semua harta saya jual. Untuk mengisi tempat ini. Saya mulai tempat ini tanpa ada uang. Tapi saya mau kasih tahu kalau hari ini tempat ini bisa ada. Makin berkembang. Itu bukan karena tangan pengusaha. Itu semua karena tangan Tuhan yang menolong tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan buat hanya Tuhan bukan saya. Karena itu saya bisa dengan yakin saya berkata gereja ini. Bukan dibangun atas dasar pengusaha atau donatur. Gereja ini yang bangun tangan Tuhan sendiri. Nah kalau Tuhan yang sudah membangun, pasti dibela dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Jadi hari ini sekali lagi kasih tahu kanan kiri, jangan berharap sama manusia. Berharap aja sama Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Yang kedua, 2 Tawarik 18 ayat yang kedua ya. Jadi kita jangan buat kesalahan itu. Lanjut ayat 2. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya. Dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Nah saudara coba lihat di sini. Ahab, kedatangan Yosafat, tiba-tiba waktu Yosafat datang disembelih kambing domba, diadain party. Diadain pesta besar-besaran. Ahab seorang yang ahli entertain. Dan apa yang terjadi? Waktu Yosafat lihat begitu banyak yang disembelih, begitu besar partinya, begitu megah yang disediakan sama Ahab. Wah, dia mulai berkata, Ahab ini orangnya baik. Gak salah aku ikut sama dia. Apa yang terjadi? Dia mulai terbutakan dengan kesenangan dunia. Itu poin yang kedua, itu kesalahannya. Dia mulai dibutakan dengan kesenangan dunia. Ulangin sama-sama, dibutakan dengan apa saudara? Wah, dia lihat, wih, begitu banyak domba, kambing disembelih. Partinya begitu luar biasa. Wah, ini orang hebat. Dan kadang-kadang kita juga kayak gitu ya. Kadang-kadang dalam hidup kita kalau lihat orang baik sama kita begitu terkesima ya. Wah, orang ini kok baik banget ya. Boleh saya kasih nasihat ya? Hati-hati kalau saudara ketemu sama orang tiba-tiba jadi baik sama saudara. Karena seringkali orang baik sama kita itu ujung-ujungnya ada maunya. Pepatahnya ada udang di balik kue tiaw. Pasti ada udang di balik batunya. Ujung-ujungnya baik sama kita traktir. Gak taunya mau ngutang. Mau nawarin produk. Hello. Itu yang terjadi. Kenapa Ahab menyembelih semuanya itu? Kasih begitu banyak kepada Yosafat. Karena ada maunya. Mau mengajak Yosafat menyerang musuh. Menyerang orang Aram. Karena itu saya berharap di sini kita semuanya tidak terkesima dengan kebaikan orang. Yang percaya boleh katakan amin. Orang baik sama saudara nggak usah kagum lah. Justru kita kagum kalau keluarga baik sama kita. Kita hargai itu. Kadang-kadang ada banyak orang ya kalau orang baik sama dia seneng banget. Kalau keluarga baik sama dia biasa aja. Saya selalu ngajarin orang-orang yang saya mentorin. Saya bilang kayak gini. Bapak-bapak terutama. Pak, kita ini harus lebih senang pujian dari istri daripada pujian wanita lain. Nggak ada yang amin bapak-bapak. Pak, saya ulangin lagi Pak. Pak,
Kita harus lebih senang pujian istri daripada pujian wanita lain. Nah, saya perdalam lagi. Kita harus lebih senang omelan istri daripada pujian wanita lain. Nah, makin aminnya makin pelan, saudara. Bapak gak tahu penderitaan saya, Bapak Pendeta. Saya belajar. Saya harus lebih suka omelannya istri saya daripada pujian wanita-wanita lain atau pria lain. Karena sekarang gak nutup kemungkinan juga ada pria yang juga suka, saudara, ya kan. Kenapa? Karena wanita atau pria, saudara mungkin muji saya. Pastor Michael ini hebat ya, Pastor Michael. Saudara bisa muji saya karena saudara lihat saya seminggu 45 menit. Wah, Pastor Michael gini, oh bagus ya, gini, oh kelihatannya sabar. Saudara bisa muji karena pengalaman terbatas dengan saya. Tapi istri saya ngomelin saya, kenapa? Karena dia benar-benar kenal saya siapa. Dan dia tahu kekurangan saya. Karena itu Pak, kalau diomelin istri bersyukur. Ibu-ibu gak ada yang bantu saya. Ya udah Bu, minggu depan saya bela pria aja Bu ya. Hari ini saya udah bela wanita gak ditolong. Hello. Kalau ibu-ibu, kalau istri ngomelin suami karena sayang, senggol kanan kiri karena sayang. Tapi kalau orang yang muji kita ujung-ujungnya ada nah itu dia. Karena itu saya selalu ngambil prinsip itu. Kadang-kadang kita itu gampang terkesima sama kenikmatan dunia ini. Dan tanpa kita sadari karena kita begitu terkesima dengan dunia. Rohani kita itu udah berantakan. Yosafat awalnya itu rohani banget loh. Dia membawa, dia keliling, dia ikut sama imam. Keliling ke satu Yehuda, ngajarin firman. Tiba-tiba ketemu Ahab, nawarin keindahan keduniawian. Apa yang terjadi? Dia lupa sama Tuhan. Orang kalau berhasil, itu seperti itu. Setuju gak dengan saya? Makin berhasil, godaannya makin banyak. Orang makin berhasil, makin kaya, godaannya makin banyak. Coba, orang susah lebih gampang ngelakuin firman. Orang kalau lagi susah lebih gampang puasa. Kenapa? Ada yang bilang, ya sekalian Pak, duit ente Pak. Ya sekalian puasa, sekalian rohani. Coba orang kaya. Oh Pak ada meeting Pak, ada makan siang, ada makan malam. Oh ada supper, ada ini harus entertain. Gak bisa Pak saya puasa. Halo. Kalau diajak ke gereja, orang susah diajak ke gereja. Ayo ke gereja, ayo jam berapa? Gitu kan. Kenapa? Pengangguran. Tapi coba orang yang kaya-kaya, ayo ke gereja. Adanya jam berapa? Hati-hati. Orang kalau makin terkesima sama dunia tanpa dia sadari, rohaninya akan merosot. Bapak Ibu, boleh enggak? Kita jangan buat kesalahan itu. Saya tahu saudara orang-orang diberkati semua. Tapi boleh enggak Bapak Ibu? Kita tetap jaga kerohanian kita. Yang setuju katakan amin. Jaga kerohanian. Kalau enggak engkau akan dibawa, diseret sama dunia. Kita sudah sepanjang minggu sudah nikmati dunia. Senin sampai Sabtu, saudara itu sudah di handphone saudara. Saudara hari Senin sampai Sabtu udah nonton Queen of Tears. Saudara lagi nunggu besok kira-kira apa yang terjadi. Saudara udah screen time, saudara Instagram, semua saudara udah nonton, sudah lihat, sudah semua. Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu tengah ibadah. Masih tetap buka handphone. Hello. Gitu udah buka handphone. Ngomel. Ini gereja namanya gereja 1 jam saja. Kok 1 jam belum selesai? Yang dia tidak tahu gerejanya udah ganti nama. Gereja 1,5 jam. Belum ada surat pemberitahuannya. Dia belum baca. Kok bisa ya? Sorry ya, sorry. Karena itu ada orang ke gereja gak ngerasa apa-apa. Bukan salahnya gerejanya. Bukan salah Tuhan, bukan salah Roh Kudus. Bukan salah WL-nya, kurang ngalir lah, kurang angkat lah. Kitanya yang gak pernah ngisi. Kitanya yang udah mundur. Persentasenya dunia sama rohani itu loh. Coba kita bandingin. Banyak mana? Saya berdoa di tempat ini jemaat GSJS. Saudara tetap mengisi diri saudara dengan hal-hal rohani supaya saudara tetap dekat sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Iya dong. Harus dong. Rohani harus diisi dong. Ya, Bapak Ibu. Ayo. Hari-hari ini saya banyak terima DM.
Hari-hari ini pertanyaannya di DM saya itu bukan tentang firman. Tapi di DM, Pastor caranya kurus gimana? Karena lihat saya dari minggu ke minggu kok tambah kurus. Dan memang saudara dari minggu lalu udah turun sekilo. Makanya jas saya ini udah, saya pakai ini aja. Soalnya lihat, udah kebesaran semua. Baju saya udah gak ada yang cukup. Celana saya udah gak ada yang cukup. Ya kan, udah kebesaran semua. Ada tanya gimana caranya? Caranya sebenarnya sederhana. Ya, caranya gak perlu olahraga terlalu gila-gilaan. Saya 7 bulan turun 27 kilo. Banyak ya. Pasti seminggu pasti turun sekilo. Padahal saya gak kardio. Saya gak pernah lari, saya gak pernah badminton, saya gak pernah olahraga kardio. Sama sekali nol. Saya tuh cuma lakuin satu. Ini loh, jaga ini. Jaga apa? Senggol kanan kiri, jaga cangkemmu. Ini loh. Cuma ini aja. Saya memutuskan, saya jaga. Saya tutup, saya berani nolak. Kita kan kadang-kadang gitu, wah dikasih di depan sancam. Kita kepingin makan aja, doa cepat-cepat Tuhan, haleluya, amin, kita makan. Kalau saya dikasih sancam, saya bilang, bopuyal, saya gak mau. Saya bilang no, saya bilang enggak. Kenapa? Teorinya sederhana, diet itu gak susah. Percaya dengan saya, gak susah sama sekali. Cuma kita harus berani bilang enggak. Orang kalau makannya dikurangin, pasti makin menyusut badannya. Lingkar pinggang saya dari 120 cm sekarang tinggal 80 cm. Kenapa? Yang masuk berkurang. Tapi coba nanti habis ini saya berubah. Saya kembali kepada hidup saya yang lama. Makan banyak lagi. Semakin banyak saya isi, makin mekar. Itu otomatis. Saya gak mungkin kayak gini selamanya. Kalau saya kalau saya kembali ke hidup saya yang lama, saya makan lebih banyak lagi, pasti akan membesar lagi. Begitu juga kalau saya kurangi. Kenapa kok kita seringkali merasa kerohanian kita ini makin menyusut, makin kecil, makin kecil. Karena kita gak pernah isi, kita gak pernah kasih makan. Kita gak pernah isi itu di dalam hidup kita. Mungkin tahun 2020, 2021 terisi. Kenapa? Saudara nganggur di rumah, ikut sela, ikut doa pagi, ikut acara-acara, ikut ibadah. Sekarang kan udah enggak. Saudara sibuk dengan acara saudara masing-masing. Akhirnya masuknya makin dikit. Termasuk hari Minggu saudara datang ibadah, saudara datangnya telat terus buka handphone. Malah gak ada pemasukan. Jangan kaget kalau kerohaniannya makin menyusut. Kalau hari ini saudara ingin, Pak, rohani saya mau perbesar lagi. Saya mau rohani saya bertumbuh lagi. Ayo, tingkatkan kerohanian, tingkatkan jam doa, tingkatkan baca Alkitab. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang ketiga, kesalahan Yosafat, kita baca ayat 3. Hanya 3 ayat kita bisa bahas panjang banget saudara. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda. Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam. Nah ini. Diajak sama Ahab. Yuk kita perang. Apa yang terjadi? Yosafat bilang, let's go. Gak tanya Tuhan. Gak doa, gak konsultasi sama firman, langsung buat keputusan. Nah ini yang ketiga kesalahannya, membuat keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Buat keputusan dalam hidupnya yang penting gak tanya sama Tuhan dulu. Dulu mungkin waktu susah tanya Tuhan, cari firman. Begitu udah kaya, wah merasa dirinya itu gak terbatas. Merasa dirinya itu kekuatannya banyak, uangnya masih banyak, depositonya masih banyak, asetnya masih banyak. Apa yang terjadi? Keputusan apapun gak pernah ngelibatin Tuhan. Bapak Ibu saya perlu ingatin saudara semuanya. Sekaya apapun, seberhasil apapun saudara. Saudara tetap manusia yang terbatas. Kasih tahu kanan kiri, kamu tetap terbatas. Tepuk dada saudara katakan saya masih terbatas. Karena itu orang yang terbatas harus sadar. Dia butuh Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Sehebat-hebatnya saudara. Saudara butuh Tuhan. Yosafat dia buat kesalahan. Gak tanya Tuhan, gak apa, dia bilang let's go. Aku bersama dengan kamu. Aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam perang. 3 kesalahan ini jangan sampai kita buat. Kalau tidak nasib kita akan sangat menyedihkan. Saudara kalau ceritanya Yosafat berhenti di ini, di 3 ayat ini. Maka riwayatnya udah selesai. Gak ada pasal 19, gak ada pasal 20. Karena apa? Nasibnya akan seperti Ahab. Akhirnya mati di dalam medan pertempuran.
Tetapi untungnya Yosafat punya satu strategi. Hari ini strategi yang kedua. Coba kita baca ayat yang keempat. Saya akan tutup dengan ini. 2 Tawarik 18 ayat yang keempat. Baca sama-sama dengan saya. Untungnya ada ayat 4. Karena itu Yosafat tidak kalah. Karena itu Yosafat tidak mati di medan pertempuran. Baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi berkata kepada Raja Israel. Apa Bapak Ibu Saudara? Baiklah. Firman Tuhan. Ada kata tetapi. That means there's a change. Ada perubahan pikiran. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah kita tanyakan dulu firman Tuhan. Saudara, strategi yang kedua, kita minggu lalu udah belajar strategi yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua strategi yang dia punya adalah dia bertobat. Kasih tahu kanan kiri, bertobat. Senggol lebih keras katakan tobat, 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 tobat. Dia bertobat. Ayat 4, tetapi aduh untung ada kata tetapi. Dia sadar, oh iya, kok gak tanya Tuhan ya? Saudara, di sini adalah bukti karya Roh Kudus di Perjanjian Lama. Jangan pernah bilang Roh Kudus cuma ada di Perjanjian Baru. Memang Roh Kudus tercurah masuk di dalam hati kita di Perjanjian Baru. Tetapi Roh Kudus karyanya juga sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Di sini, Roh Kudus dalam Yosafat mengingatkan dia, menyadarkan dia. Kamu harus bertobat. Bahaya loh. Kalau kamu gak tanya dulu sama Tuhan. Hari ini saya tutup khotbah saya. Ada 3 pelajaran yang saya dapat dari pertobatan Yosafat. Sangat cepat sekali saya akan selesaikan. Yang pertama kita buka di ayatnya yang keempat sekali lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel. Sama-sama apa saudara? Baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Ini pelajaran saya yang pertama. Yang saya dapatkan dari pertobatan Yosafat. Sebelumnya dia euforia. Let's go to war. Ayo kita perang. Terus tiba-tiba dia bilang, wait. See. Kita tanya dulu sama firman. Ini yang pelajaran yang pertama, yaitu kita harus kembali melibatkan Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Kita kembali apa Bapak Ibu Saudara? Melibatkan Tuhan. Dia berkata, wait a minute. Kita tanya dulu sama Tuhan. Kita kembali dulu. Tuhan harus terlibat di dalam peperangan ini. Apa hasilnya orang yang melibatkan Tuhan dan yang tidak? Yang tidak melibatkan Tuhan adalah Ahab. Apa yang terjadi kepada Ahab? Baca 2 Tawarik 18 ayat 33 sampai 34. 1 Tawarik 18 ayat 33 sampai 34. Ini akhirnya mereka maju perang. Di medan pertempuran ini yang terjadi. Perhatikan. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan aja. Jadi orang Israel dan Yehuda melawan Aram, orang Aram. Dikatakan ada satu prajuritnya Aram bawa panah, dikatakan menembak dengan sembarangan, random. Dia bingung, dia lepaskan panah. Perhatikan, dan mengenai siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa Raja Israel? Ahab di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari medan pertempuran sebab aku sudah luka. Baca ayat 34. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta. Berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Baca kalimat terakhir 1, 2, 3. Iya apa saudara? Ketika matahari terbenam. Hanya karena panah yang sembarangan dikirim. Kita gak bisa lari dari Tuhan. Tapi coba lihat ayat 31. Ini nasib orang kalau ngelibatin Tuhan. Baca dengan suara keras 1, 2, 3. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata apa? Itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi apa? Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Lihat, Ahab yang tidak melibatkan Tuhan, dia mati di medan pertempuran. Tapi Yosafat yang melibatkan Tuhan, dia dilindungi dan dia disertai oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Tuhan tolong dia. Karena dia melibatkan Tuhan. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri dengan keras. Kita libatkan Tuhan ya. Orang kalau tidak melibatkan Tuhan. Pasti buat keputusan-keputusan yang salah. Apa tandanya orang melibatkan Tuhan? Yang pertama. Selalu tanya Tuhan sebelum setiap keputusan. Apapun keputusan dalam hidupnya. Kecil maupun besar. Tanya Tuhan dulu. Saya gak tahu keputusan apa yang harus saudara buat. Mungkin dalam perjodohan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara. I don't know what that is. Tapi boleh gak nasihat saya buat saudara? Kita tetap tanya Tuhan dulu. Yang mau katakan amin. Yang kedua, tanda orang melibatkan Tuhan. Memulai segala sesuatu dengan doa. Memulai segala sesuatu dengan apa?
Saya paling suka Bapak Ibu kalau ada sekretariat WA saya, Pastor Mike. Ini ada jemaat yang mau buka restoran, buka toko, buka perusahaan, minta didoakan. Wah, that makes me very, very happy. Kenapa? Karena saya tahu jemaat ini, dia nggak berani melibatkan, dia tidak berani berjalan tanpa melibatkan Tuhan. Wow. Minggu kemarin hari Selasa, saya diminta ke Pandaan, satu perusahaan. Dia mau nyalain mesin, dia datengin mesin dari Jerman. Dia bilang, Pak saya nggak nyalain mesin ini sebelum kita berdoa. Wow. Saya bilang, good. Bukan kita berhalakan pendeta Michael, no. Tetapi setidaknya Tuhan bisa melihat. Sebelum kita memulai sesuatu, kita mau serahkan dulu ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, tanda orang melibatkan Tuhan, dia mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Saat dia berhasil, saat dia diberkati, dia nggak bilang, iya siapa dulu dong yang ngerjain non. Tapi dia berkata, segala kemuliaan saya kembalikan kepada Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu ya, paling meriah buat Tuhan. Pemain musik, boleh bantu saya naik. 2 Tawarik 18 ayat 5-7. Sekarang yang kedua. 2 Tawarik 18 ayat 5-7. Lanjutannya, Yosafat bilang, kita tanya dulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi. 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka. Baca sama-sama. Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka. Nabi 400 orang bilang apa? Majulah. Allah akan menyerahkannya ke dalam. Perhatikan ayat 6. Tetapi Yosafat bertanya. Saya bacakan buat saudara perhatikan. Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat minta petunjuk. Loh, udah ada 400 orang yang bilang pasti menang. Yosafat tetap tanya, ada lagi gak ya yang bisa ditanyain? Coba lihat ayat yang ke-7. Ahab juga tahu. Jawab Raja Israel kepada Yosafat. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa? Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi orang yang bewencek katakan di sini. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi lihat, 400 orang udah bilang, pasti menang. Yosafat bilang, wait, ada yang lain gak? Artinya, dia menyadari. Dia kerasa bahwa yang dikatakan 400 ini bukan suara Tuhan. Ahab juga sadar, karena itu Ahab bilang, ada satu lagi, dia tahu bahwa 400 ini suka bohong, suka cuma ngomong yang enak-enak. Ada satu yang ngomongnya gak enak. Karena itu nasihat saya buat saudara, jangan cuma datang ke gereja suka dengar khotbah yang enak. Kalau dengar khotbah yang enak, enak ya khotbah ciamik khotbah. Khotbah negur dikit, kurang urapan khotbah ini. Jangan. Kita harus mau dengar kadang-kadang yang negur gitu. Kenapa? Itu mengubah hidup kita. Ahab itu loh, juga peka sebenarnya. Dia tahu ini 400 orang ini bukan suara Tuhan. Tapi dia memilih dengar mereka. Tapi Yosafat bilang, no. Let's listen to Mika. Let's listen to this guy. Yang kedua, kalau saudara mau belajar dari Yosafat, yaitu kita harus peka akan suara Tuhan. Ulangin 1, 2, 3. Kita harus apa? Peka. Kau harus bisa tahu mana suara Tuhan dan tidak. Karena hari-hari ini, kita seringkali gak bisa bedain suara Tuhan dan suaranya manusia atau suara hati kita. Gimana bedainya? Saya mau ingetin sama saudara. Saya sebagai gembala punya tanggung jawab nasehatin. Kalau saudara gak mau dengar juga gak apa-apa. Pokoknya saya udah ngelakuin tanggung jawab saya. Hati-hati kalau kita dengar seorang hamba Tuhan, seorang nabi, pendoa, nabiya atau mengaku dirinya seperti itu. Dan suka mengatakan hal-hal dalam tanda kutip nubuat atas hidup saudara. Hati-hati. Oh, Tuhan bilang sama saya tentang Bapak seperti ini. Nah, itu saya paling hati-hati. Kenapa? Karena kisah ini. Coba kita lihat apa bedanya 400 sama Mika. Coba baca 2 Tawarik 18 ayat 18-21. Gini. Kan raja bilang, kamu ngapain kok bilang kita kalah? 400 bilang kita menang kok. Lihat jawaban Mika. Kata Mika. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ayat 19. Dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead?
Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ayat 20 perhatikan. Kemudian tampillah suatu apa? Lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ayat 21 baca sama-sama, 1, 2, 3. Jawabnya apa? Aku akan keluar dan menjadi apa? Menjadi apa saudara? Dalam mulut semua nabinya, ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ya di sini. Kenapa kita harus hati-hati tentang apa yang kita sebut dengan suara Tuhan? Karena ada roh ini. Yang sedang merajalela juga hari ini. Namanya roh dusta. Hati-hati. Karena itu saya gak gampang percaya kalau orang siapapun pendeta itu bilang dengan saya dengar suara Tuhan tentang Bapak. Saya gak gampang, saya harus uji dulu. Kenapa? Karena roh dusta sangat nyata hari-hari ini. Banyak orang datang sama saya, Pastor, saya pernah didoain seperti ini. Tapi kok gak terjadi ya? Apa saya ada yang salah? No, bukan kamu yang salah. Itu karena ada yang namanya roh dusta. Ini masuk ke mulutnya Nabil. Hati-hati. Karena itu kita harus peka, senggol kanan kiri, yang peka. Saya bisa ngomong ini karena saya punya pengalaman tentang ini. Beberapa tahun yang lalu saya divonis sama dokter gak bisa punya anak, infertil. Saya gak bisa punya anak. Saya berdoa, tetap hasil dokter saya gak bisa punya anak. Kita berusaha terus. Apa yang terjadi? Satu saat saya lagi makan dengan istri saya di Food Society di bawah. Saya pernah ceritain ini, tapi mungkin banyak belum dengar. Saya lagi makan sama istri saya. Lalu, saya masih ingat saya lagi makan spaghetti waktu itu. Tiba-tiba saya lagi duduk, saya lagi ngobrol sama istri saya, ada seorang ibu. Tiba-tiba lewat restoran ini, ngeliatin saya gini. Tiba-tiba teriak, Pastor Michael ya? Saya makan spaghetti keselak saudara. Iya, Pastor Michael, iya. Boleh gak saya duduk di sebelahnya Pastor? Saya mau ngomong pesan Tuhan buat Pastor. Saya gak mungkin nolak, saya bilang, gak boleh, gak mungkin. Saya sungkan. Dia duduk di depan saya, dia ngomong panjang lebar tentang pesan Tuhan buat saya. Wah bagus banget. Terus dia menutup dengan ini. Pastor Michael lagi coba punya anak ya. Saya kaget. Iya. Pastor saya punya suara Tuhan buat Pastor. Tuh, tadi malam waktu saya doa, saya kelihatan mukanya Pastor Michael. Terus dia bilang, Tuhan bilang sama saya gini, Pastor Michael gak akan punya anak. Istrinya Pastor mandul tidak akan bisa hamil. Tidak akan punya anak. Memang Pastor dipercaya anak rohani banyak, tapi tidak mungkin dikasih anak jasmani. Saya makan spaghetti gak habis akhirnya spaghetti. Karena saya langsung mual. Dan you know what? I believe her. Saya percaya sama dia. Kenapa ya? Karena mungkin pada saat itu karena saya terlalu berharap, saya mau udah akhirnya mungkin saya gak bisa punya anak karena memang Tuhan gak percaya. What happened? Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba diperiksa, satu kali istri saya mual, diperiksa, nggak taunya test pack-nya positif. Tapi saya nggak percaya. Saya beli test pack 20. Tak suruh, ayo kencing lagi. 20 kali saya test pack, positif semua. Saya masih nggak percaya. 1 bulan saya bilang, mungkin ini janinnya berkembang, terus habis itu nggak ada detak jantung. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Berkembang tapi nggak ada detak jantung. Bulan kedua saya udah deg-degan mau ke dokter. Saya bilang, wah ini pasti gak ada detak jantung. Gak taunya ada detak jantung. Setiap bulan saya pergi ke dokter, saya selalu saya selalu berpikir pasti gak ada detak jantungnya. Termasuk waktu istri saya melahirkan, saya bilang ada kemungkinan anak ini akan mati. Dalam hati saya, pendeta, gembala, Pastor Michael. Tapi saya mau saksikan hari ini anak saya baru berusia 3 bulan. Sehat sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Bahkan udah bisa ngomong, bahkan bisa lebih cepat. Dengar saya baik. Kadang-kadang roh dusta itu bisa menghantui saudara. Gak perlu dengar dusta-dusta itu. Kita harus peka sendiri sama suara Tuhan. Suara Tuhan datang dari mana? Yang pertama dari firman. Saya suka kata-kata Mika. Ayat 18. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Apapun yang saudara dengar dari pendeta siapapun, termasuk saya. Cross check dulu sama firman. Karena Tuhan tidak mungkin berbicara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, sumber suara Tuhan tanda dari orang terdekat, yaitu tanda dari Tuhan. Tuhan pasti kasih tanda sama kita kalau dia mau berbicara. Dan paling banyak Tuhan kasih tanda lewat siapa? Orang terdekat. Ulangin sama-sama. Orang apa? Suami-suami, Tuhan paling banyak bicara lewat istri. Nah ibu-ibu gak ada yang amin. Minggu depan bener saya gak bela ibu-ibu lagi saudara. Saya benar-benar membuat keputusan. Pak, nasihat istri itu biasanya suara dari Tuhan. Percaya sama saya Pak.
Itu pengalaman saya pribadi. Pasti. Karena Tuhan gak mungkin bicara lewat orang yang gak kenal sama kita. Nah. Nabi Samuel ya. Waktu Samuel masih kecil dipanggil sama Tuhan. Satu hari dia lagi di bait Allah. Lalu ada suara, Samuel. Karena suaranya Tuhan di film-film kan rendah gitu saudara ya. Samuel. Samuel begitu dengar suara itu dia kemana? Ke WC. Loh, masa dengar suara Tuhan terus kebelet saudara? Enggak, dia ke kamarnya siapa? Imam Eli. Kenapa? Karena Tuhan kalau bicara seringkali pakai suara yang kita familiar. Jangan percaya kalau orang gak kenal kita mau mengucapkan sesuatu dalam hidup kita. No, Tuhan akan pakai orang yang terdekat dengan kita. Dan yang ketiga, yang memeteraikan apakah ini suara Tuhan atau tidak. Yaitu ada damai sejahtera. Ada damai. Saudara dengar, oh iya saya damai. Itu dari Tuhan. Dan kalau itu suara Tuhan pasti terjadi. Dan pasti mendatangkan yang kebaikan buat saudara dan saya. Bagi berdiri bersama-sama. Baca satu ayat lagi yang terakhir. Saya lagi kelimpahan dengan firman saudara. Ini khotbahnya masih panjang. Jadi minggu depan saya lanjutkan. Ada banyak pelajaran yang lain saya gak ada waktu bahas semuanya. Saya skip banyak loh saudara. Karena Tuhan lagi kasih overflow firman buat saya. Dan saya berharap bisa bagikan buat saudara. Karena itu satu ayat lagi coba. Baca ayat ini dengan suara keras. 1, 2, 3. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat. Mereka berkata apa? Wait. Raja Israelnya tadi siapa? Loh, kok orang lihat Yosafat bisa bilang itu Raja Israel? Nanti kita bahas. Lalu mereka apa saudara? Mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Kok bisa orang bilang Yosafat itu Raja Israel? Karena gini, Ahab itu orangnya licik banget. Dia bilang sama Yosafat gini, maksudnya Yosafat, tak kasih tahu ya. Nanti waktu kita perang, aku gak pakai baju raja, yang pakai baju raja kamu ya. Yosafat mau nolak, tapi sudah kalah karena udah disembelin. Ya udah apa yang terjadi? Tujuannya Ahab apa? Supaya kalau dia gak pakai baju raja, gak jadi target. Karena yang pasti ditarget rajanya. Karena kalau rajanya dibunuh, pasti kalah dalam perang. Yang disuruh pakai bajunya siapa? Yosafat. Ini rencana jahat terhadap Yosafat. Karena itu waktu perang, Raja Aram gini. Tentara Aram panglimanya bilang gini. Nanti kalau kita perang supaya gak lama-lama, cari rajanya. Ketemu rajanya, satu tentara, kita serang rajanya. Supaya rajanya mati, kita menang. Apa yang terjadi? Ya pakai baju raja cuma Yosafat. Otomatis satu tentara besar Aram. Nyerangnya siapa? Dikepung. Sedangkan Ahab enak di belakang. Gak pakai baju raja. Pakai baju ziarah biasa. Apa yang terjadi? Ahab. Dia merasa aman kan? Tadi kita udah baca. Ada satu dari Aram. Dia cuma bingung. Sembarangan. Melepaskan panahnya. Zet, kena. Dia mati. Yosafat udah dikepung. Karena dia udah direncanakan yang jahat. Tapi lihat karena dia bertobat. Tuhan tolong dan bela dan melindungi dia. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan nanti minggu depan ada lanjutannya. Minggu depan saya tunjukin sama saudara pasal 20. Keren banget cerita. Yang ketiga saya belajar pertobatan kita tuh dihargai oleh Tuhan. Kalau saudara itu mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan itu menghargai. Saya berkata, Pak saya udah terlanjur cerai Pak. Pak saya udah terlanjur bangkrut Pak. Usaha saya udah terlanjur hancur. Pak uang saya udah terlanjur ketipu Pak. Pak saya udah terlanjur berada di keadaan buruk. Loh itu tidak akan pernah menghentikan Tuhan. Karena ingat Tuhan kita gak pernah terbatas. Tuhan menghargai pertobatan saudara. Tuhan lihat hati saudara mau bertobat. Percayalah. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Dia mengubah yang buruk menjadi yang baik bagi orang yang mau bertobat. Tundukkan kepala saudara. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami minta ampun kalau selama ini kami tidak melibatkan Tuhan. Kami minta ampun kalau seringkali kami merasa kami mampu tanpa Tuhan. Dan seringkali itu yang mengakibatkan kami untuk jatuh, mengakibatkan kami untuk kalah. Tapi hari ini kami belajar dari Yosafat. Kami mau bertobat. Nah, kami tahu hari ini Tuhan menghargai pertobatan kami. Biar hari ini firman ini bukan hanya satu firman yang baik untuk ditepukin atau diaminkan. Tapi ini bisa kami lakukan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Hari ini punya masalah Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan akan segera buka jalan.
yang punya persoalan, tantangan, Tuhan yang akan angkat beban mereka, dan yang sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih untuk waktu ini. Hamba-Mu tidak punya waktu untuk menyampaikan semuanya. Tapi hamba-Mu percaya apa yang sudah Tuhan izinkan keluar dari mulut hamba-Mu bisa mendatangkan berkat, pertobatan, dan sebuah transformasi di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan. Boleh kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang hanya buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.